Shalom, berjumpa kembali dengan channel Kelapa Sukacita. Saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Saatnya bagi kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh-Mu Kudus atas kami sekalian. Singkapkanlah firman-Mu bagi kami ya Tuhan, baik hamba yang memberitakannya dan pemirsa channel Kelapa Sukacita di mana saja berada, agar firman yang tersingkap memberikan kekuatan pengharapan, penghiburan, membimbing dan mengarahkan, serta menunjukkan kepada kami jalan dan kebenaran dan hidup itu yang harus kami lalui dalam kehidupan kerja dan karya kami secara khusus panjang hari ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan kita di hari ini dari kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yang perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan kita Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 dengan perikop Musa lahir dan diselamatkan, maka tema yang akan kita renungkan di hari ini adalah Tuhan punya banyak cara menolong umatnya. Tuhan punya banyak cara menolong umatnya. Pemirsa channel Kelapa Sukacita, dari tema itu maka kita juga dapat mengetahui bagaimana cara Tuhan menolong umatnya ketika situasi orang Israel sedang dihimpit karena begitu bertambah banyaknya orang Israel di Mesir. Mereka disuruh untuk kerja paksa, dan bahkan walaupun disuruh kerja paksa dengan tidak diberikan makan secara baik, mereka tetap bertambah banyak, sampai akhirnya Firaun mengambil sebuah keputusan bahwa anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani haruslah dibunuh, anak-anak laki-laki tersebut. Karena bagi Firaun, dengan bertambah laki-laki bagi orang-orang Israel itu berarti membentuk sebuah kekuatan yang bisa saja sewaktu-waktu bangsa ini akan memberontak dan lalu pergi meninggalkan orang-orang ataupun bangsa Mesir ini. Dan hal itu yang dialami oleh kehidupan keluarga Musa ketika dengan sangat penuh harap anak yang telah dinanti-nantikan ini dilahirkan, dan lalu keadaan yang terjadi di Mesir bahwa anak-anak Ibrani yang lahir laki-laki berjenis kelamin laki-laki maka harus dibunuh. Tentu sebagai orang tua yang mempunyai anak tidak tega untuk membiarkan anaknya itu harus mati terbunuh. Apalagi ketika lahirnya bayi itu lucu, bayi itu sehat, bayi itu menggemaskan. Belas kasihan dari orang tua, rasa sayang dari orang tua itu tentu akan membuat dia akan menahan walaupun bagaimana caranya supaya bayi itu tetap hidup. Dan itu yang dilakukan oleh orang tua Musa. Dengan berbagai cara mereka lakukan, oleh hikmat Allah diberikanlah kepada orang tuanya untuk membuat sebuah peti yang
diatur ataupun dibuat sebegitu rupa agar air tidak teresap di dalamnya, dan lalu kemudian dihanyutkan di air sungai dengan harapan bahwa ada yang mendapatkannya, tetapi juga tempat di mana peti itu dihanyutkan, mereka mencari tempat yang strategis tentunya, sehingga tentu yang dapat bukan orang-orang yang biasa-biasa saja. Dan itu sudah ada dalam rancangan Tuhan bagi anak ini secara khusus Musa. Dan pada saat itu dikisahkan dalam bacaan yang tadi telah saya baca bahwa putri Firaun mandi dan dia melihat peti itu, lalu kemudian dia mengangkat dan ternyata ada bayi yang menangis. Lalu saudara perempuan Musa sudah melihat dari jauh, Miriam, dan memastikan bahwa anak ini kalau mau nanti disusukan, saya akan mencari seorang inang yang nantinya akan menyusukan anak ini, yang itu berarti adalah mamanya sendiri dari bayi ini. Dan lalu kemudian dia digaji untuk kemudian memberikan susu kepada Musa, dan pada saat sudah agak besar diberikan kepada Firaun. Pemirsa channel Klavo Sukacita, ketika kita berada dalam situasi-situasi yang mencekam, ketika kita berada di tengah-tengah persoalan masalah, ketika kita sendiri tidak pernah tahu bagaimana ada jalan keluar yang harus kita dapatkan untuk dapat keluar dari persoalan ini, sesungguhnya janganlah membuat kita menjadi kecut ataupun berpikir bahwa Tuhan sedang menempatkan kita dalam sebuah situasi dilema yang membuat kita pada akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa dalam hidup kita. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan banyak persoalan ataupun tantangan, masalah kita temui, maka Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, seperti Dia menolong Musa. Demikian juga Dia akan menolong kita melewati berbagai tantangan hidup ini. Dunia semakin tua dalam kata-kata yang sering kita dengar, dengan masalah-masalah yang kompleks. Kita harus memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga kita melihat bahwa perekonomian sudah tidak semakin mudah, tetapi semakin susah, dengan harga-harga seperti misalnya minyak goreng yang menjadi kebutuhan kita harus naik harganya. Dan bahkan pula kita melihat bahwa banyak harga-harga barang yang lain juga mengikut naik, barang-barang dapur seperti juga rica, bawang dan sebagainya, dan akhirnya membuat kita punya tingkat ekonomi semakin susah. Tetapi bukan berarti bahwa itu akhir dari hidup kita. Tema kita, Tuhan punya banyak cara menolong umatnya. Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Jangan kita melihat segala kesukaran-kesukaran itu dari sisi berapa besar uang yang harus kita keluarkan, tapi kita melihat dari sisi bahwa Tuhan masih memelihara kita dan menyediakan semua yang kita butuhkan. Penyediaan Dia itu bagi kita, itulah adalah cara yang Tuhan buat untuk menolong kita. Sehingga jangan kita melihat uang kita di dompet semakin berkurang karena segala sesuatu yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini, dan segala sesuatu yang kita butuhkan itu Tuhan sediakan dengan caranya yang luar biasa. Sehingga kalau kita hanya melihat Tuhan dengan cara Tuhan memenuhi kehidupan kita, maka tentu isi dompet bertambahkah, berkurang, tidak membuat kita menjadi stres, tidak membuat kita menjadi putus asa, tidak membuat kita menjadi takut, khawatir bagaimana perjalanan hidup ke depan, karena kita mengandalkan Dia yang menempatkan kita di dalam dunia ini, di dalam bumi ini, di tempat kita berada ini, untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita, sambil Ia terus menunjukkan kuasa pemeliharaan, penyediaannya yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dari kisah Musa yang kita baca, bagaimana situasi yang mencekam saat itu dari sisi orang tua Musa, tetapi juga untuk masa depan Musa itu sendiri. Tapi Tuhan justru membuat cara yang luar biasa dengan menyentuh hati putri Firaun. Tuhan juga menggerakkan hati dayang-dayang, dan bahkan Tuhan menggerakkan situasi itu sehingga menguntungkan bagi Musa untuk dapat terus hidup. Dan lalu dari kehidupannya itu Allah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa untuk umat Israel. Demikian juga kita dalam situasi-situasi hidup yang kita sedang alami, jangan pernah berpikir bahwa itu akhir daripada hidup kita. Tuhan sedang menyediakan dan menyiapkan sesuatu yang luar biasa yang akan Ia nyatakan di tengah-tengah
kesusahan kita, penderitaan kita, persoalan dan masalah kita. Kita perlu hanya memandang kepada Kristus. Jangan melihat kesusahan itu, jangan melihat penderitaan itu, jangan melihat masalah itu, tapi lihatlah Kristus. Firman-Nya itu terus melimpah dalam hidup kita, maka kita akan dapat dan sanggup melewati setiap persoalan-persoalan dalam hidup ini. Sambil kita meyakini dengan sungguh bahwa Tuhan saja yang punya cara, dan caranya itu akan Dia tunjukkan kepada kita dengan hikmat yang Dia berikan, sehingga kita dapat menghadapi, melewati, dan bahkan keluar sebagai pemenang di tengah-tengah kegalauan dunia, di tengah-tengah persoalan dunia, di tengah-tengah masalah dunia, bahkan masalah kita sendiri. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, yang senantiasa menolong kami dan yang senantiasa memberi yang terbaik dalam hidup kami di situasi hidup apapun. Kami percaya bahwa walaupun hari yang akan kami jalani ini akan penuh dengan berbagai tantangan dan persoalan, tapi Tuhan punya cara yang luar biasa. Kami hanya perlu memandang kepada Tuhan dan firman-Mu limpah dalam hidup kami, maka kami tahu apa yang harus kami buat dan bagaimana kami mengatasinya, karena hikmat dan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, agar Tuhan jaga dan pelihara. Terpujilah namamu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.